Bab 661. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Orang bijak Yueji terdiam. Suara itu tidak diragukan lagi adalah apa yang dikatakan Suling. Suling bersembunyi di bawah cahaya air mata es. Di bawah cahaya air mata es yang bersinar, retakan padat di tubuh Suling mulai sembuh. Suling adalah jalan keluar dari dewa dan iblis batas kuno. Kekuatan fisiknya mengerikan dan dia juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Oleh karena itu, pada saat ini, retakan tubuh Suling secara bertahap berkeropang, dan tubuhnya yang berlumuran darah mulai pulih. Ini adalah efek dari air mata es harta karun orang bijak. Setelah beberapa saat hening, orang bijak Yueji berkata, "Seperti yang kau inginkan." Kalimat ini tidak diragukan lagi diucapkan kepada Suling. Saat berikutnya, orang bijak Yueji memotong tangan kanannya dari udara tipis. Kemudian, dia melihat kecemerlangan yang tajam dan memotongnya ke arah lengan kanan Nebula Sima di sepanjang telapak tangan orang bijak Yueji. Meskipun Nebula Sima dilindungi oleh Tang Qingshan hanya bisa menghela nafas dan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Karena memotong satu lengan Sima Xingyun saja sudah merupakan pengakuan terbesar dari orang bijak Yueji, dan itu masih dalam bujukan Suling. Jika Suling tidak menasihati, Sima Nebula pasti akan mati. Lagi pula, orang yang ingin membunuh Sima Xingyun adalah orang bijak Yueji. Meskipun itu hanya bayangan dengan pesona tersembunyi, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri tertinggi. Masih ada beberapa celah besar antara alam tertinggi dan alam orang bijak, yang tidak dapat diisi. Tang Qingshan tetap berada di samping Sima Nebula. Dia membiarkan kecemerlangan tajam itu terputus dan menyaksikan pemotongan lengan kanan Sima Nebula. Ah! Sima Nebula menjerit melengking. Dia sangat kesakitan. Matanya penuh dengan darah. Lengan kanannya langsung terpotong, dan darah merah mengalir keluar dari bekas luka itu. Pada bekas luka itu, tulang-tulang putih mori dapat terlihat samar-samar, dengan darah dan daging yang menempel. Sima Xingyun hampir pingsan kesakitan. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan menggertakkan giginya dengan keras. Tidak seorang pun tahu perasaan sebenarnya di dalam hatinya. Melihat beberapa leluhur keluarga Sima terbunuh, Sima Nebula terkejut, tetapi lebih banyak jantung berdebar dan amarah. Anda tahu, bagi keluarga Sima, para leluhur itu tidak diragukan lagi adalah detail dari keluarga Sima. Begitu para leluhur itu terbunuh, keluarga Sima akan berkurang dalam waktu singkat. Bahkan akan ada banyak keluarga kecil yang jauh lebih rendah dari keluarga Sima. Mereka siap untuk bertindak terhadap keluarga Sima, atau bahkan menyerang keluarga Sima dan secara paksa menjarah sumber daya budidaya keluarga Sima. Pada saat ini, Sima Nebula telah meramalkan berapa banyak keluarga yang akan menyerang keluarga Sima setelah jangka waktu tertentu. Dulu, keluarga-keluarga itu tidak menyerang keluarga Sima karena mereka takut dengan seluk-beluk keluarga Sima, terutama para leluhur keluarga Sima. Namun kini, beberapa leluhur telah terbunuh satu persatu. Apakah keluarga-keluarga kecil itu masih takut dengan kekuatan keluarga Sima? Semua leluhur telah terbunuh. Sekarang Sima Xingyun telah disingkirkan. Keluarga Sima telah tamat sepenuhnya. Tidak akan pernah ada kesempatan untuk bangkit di masa mendatang. Ya, aku tidak menyangka sebelumnya, keluarga Sima masih menjadi salah satu keluarga teratas di negara kuno Dayan. Tetapi itu karena membuat marah pesona orang-orang suci Yueji sehingga menyebabkan bencana pemusnahan. Jika Suling tidak menengahi Sima Xingyun tepat waktu, aku khawatir bahkan Sima Xingyun akan terbunuh. Sayang sekali. Namun, jika kamu menyinggung pesona orang bijak dan menderita bencana ini, itu benar-benar kesalahan keluarga Sima. Para seniman bela diri di sekitar telah menyaksikan kemerosotan keluarga Sima. Kamu tahu, sebelumnya, keluarga Sima adalah keluarga teratas di negara kuno Dayan. Keluarga Sima memiliki warisan keluarga yang kaya dan kekuatan keluarga yang kuat. Keluarga biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan keluarga Sima. Namun sekarang, leluhur keluarga Sima, karena tidak tahu harus berbuat apa, secara paksa menyinggung orang bijak Yueji dan dibunuh secara brutal oleh orang bijak Yueji. Keluarga Sima memang harus disalahkan atas semua ini. Melihat Nebula Sima, yang jatuh ke tanah dan lengan kanannya terputus, banyak seniman bela diri dipenuhi dengan emosi. Mulai hari ini, mungkin tidak ada keluarga teratas keluarga Sima di negara kuno Dayan. Nebula Sima memang disayangkan. Meskipun banyak seniman bela diri mengasihani pengalaman Sima Xingyun,
mereka tidak berani berdiri sama sekali. Mereka hanya berdiri dan berkomentar dengan dingin. Bagaimanapun, pesona orang suci Yueji masih diselimuti langit dan bumi ini, dan momentum arogansi menghancurkan semua yang kuat. Prajurit yang kekuatannya belum mencapai keadaan tertinggi bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memandang orang suci Yueji. Kamu membangkitkan pesonaku dalam air mata es. Sekarang, sampaikan permintaanmu, dan aku dapat membantumu menyelesaikan semua kesulitanmu. Yueji Sengxian menatap Suling yang bersembunyi di balik air mata es yang mulia dan berkata dengan serius. Deng, Suling sedikit gemetar. Untuk sesaat, Suling keluar dari air mata es. Wajahnya merah karena darah, tetapi darahnya telah mengering menjadi noda darah. Suling compang camping dan compang camping. Sebelumnya, tubuhnya ambruk dan retak, dan ada retakan yang rapat, tetapi sekarang retakan itu telah sembuh. Mendengarkan pertanyaan Yueji Sengxian, Suling Yu gemetar dan berkata dengan suara yang mengembun, aku benar-benar harus melakukan sesuatu sekarang. Aku butuh bantuanmu. Ya, Yueji Sengxian mengangguk dan berkata, katakan padaku. Pada saat ini, semua seniman bela diri di sekitar menahan napas untuk waktu yang lama. Secara khusus, para leluhur dari pasukan utama yang tersembunyi dalam cahaya lebih mudah takut untuk berbicara dan mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Yueji Sengxian. Suling melihat sekeliling. Akhirnya, mata Suling tertuju pada Tang Yuhui. Pada saat ini, Tang Yuhui tertegun. Dia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Hatinya takut dan matanya penuh ketakutan. Dia seharusnya tidak. Tang Yu menyesal, dan tiba-tiba dia punya firasat buruk. Kau tahu, sebelumnya, Tang Yu menyesal karena tidak menyelamatkan Suling, dan bahkan ingin melihat Suling dibunuh oleh seniman bela diri lainnya. Jika sekarang, Suling akan melapor. Mengandalkan perlindungan orang bijak Yueji, dia memaksakan permintaan dan memohon orang bijak Yueji untuk membunuhnya. Kemudian, orang bijak Yueji akan membunuh Tang Yuhui secara langsung sesuai dengan kata-kata Suling. Dengan kekuatan tertinggi orang bijak Yueji, mudah untuk membunuh Tang Yuhui. Selain itu, tidak ada pejuang yang hadir dapat melawan. Bahkan jika Tang Qingshan ada di sini, pasti tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan Tang Yu Regret terbunuh. Tang Yuhui sangat mengagumkan. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebelumnya, karena pesona orang bijak Yueji, dia langsung melukai tubuhnya. Saat ini, Tang menyesal dan tampak takut. Dia menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam, Suling, kamu. Suling berdiri di tempatnya dan melihat Tang Yuhui dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak bisa menahan tawa. Pemimpin Sekte Yanyun tahu dia takut. Kamu adalah pemimpin Sekte Yanyun. Bahkan jika kamu tidak ingin menyelamatkanku sebelumnya, aku tidak akan menyalahkanmu. Bagaimanapun, itu pilihanmu, bukan? Karena kamu pikir aku tidak layak untuk diselamatkan, kultivasiku di Sekte Yanyun tidak akan ada hubungannya denganmu di masa depan. Suling tampak sangat serius. Dia menatap Tang Yu Regret dengan sangat serius dan berkata dengan tegas. Kamu, Tang Yuhui tertegun. Mendengar apa yang dikatakan Suling, Tang Yu Regret langsung tampak malu. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia mengakui bahwa dia benar-benar tidak ingin menyelamatkan Suling. Karena nilai Suling jauh lebih rendah daripada Sima Nebula dan Ouyang Flame. Bagaimanapun, latar belakang Sima Nebula dan Ouyang Flame benar-benar jauh lebih kuat daripada Suling. Namun sekarang, siapa yang bisa menduga bahwa Suling benar-benar memanggil pesona orang suci Yueji dan langsung membunuh semua leluhur keluarga Sima. Dampaknya pada keluarga Sima dapat dibayangkan. Tang Yuhui tidak pernah menyangka bahwa Suling masih memiliki cara seperti itu. Suling, itu semua salahku sebelumnya. Tolong, Tang memiliki wajah yang menyesal. Dia ingin meminta maaf. Namun, Suling tidak pernah memberi Tang kesempatan untuk meminta maaf. Pada saat itu, Suling menatap Ouyang Flame dan berkata sambil tersenyum, Ouyang Flame, sesuai perjanjian sebelumnya, kamu harus memotong lengan kananmu sekarang. Apakah kamu melakukannya sendiri, atau aku akan membiarkan Yueji Sengxian melakukannya? Ouyang Flame terdiam dan matanya penuh dengan kebencian. Dia menatap Suling dan berteriak dengan marah, apakah kamu harus membunuh semuanya? Tuan Yueji, tolong bantu aku mematahkan lengan kanannya. Suling tidak repot-repot berbicara dengan Ouyang Flame dan berkata langsung. Baiklah, tanpa ragu sedikit pun,
Yueji Sengxian tiba-tiba menggoyangkan tangan kanannya, memotong cahaya tajam dari telapak tangannya dan langsung memotong lengan kanan Ouyang. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Ouyang Lai. Suling, ingat, aku akan membuatmu membayar harganya. Ouyang Flame seperti orang gila. Matanya penuh dengan darah. Dia menatap Suling dengan wajah ganas dan meraung. Hehe, tidak ada keluarga bangsawan Ouyang. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Suling tersenyum beberapa kali. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman api Ouyang dan berkata dengan acuh tak acuh. Haruskah aku membantumu menghancurkan keluarga Ouyang? Pada saat ini, mendengarkan omelan Ouyang, orang bijak Yueji sedikit mengernyit, menatap Suling dan berkata dengan lemah menghancurkan keluarga Ouyang. Seluruh hadirin terkejut mendengar ucapan ini. Banyak praktisi bela diri gemetar. Meskipun orang bijak Yueji ini hanyalah jimat yang tersisa, ia memiliki kekuatan yang sangat mendominasi. Dengan mudah, Anda dapat menghancurkan keluarga papan atas. Sebelumnya, keluarga Sima dihancurkan. Itu berdarah dan kejam, dan saya ingat bahwa beberapa leluhur keluarga Sima terbunuh dalam sekejap. Dalam seluruh proses, saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itu benar-benar menyedihkan. Sekarang, orang bijak Yueji menatap keluarga Ouyang lagi. Selama Suling mengangguk, orang bijak Yueji akan langsung menyerang keluarga Ouyang dan menghancurkan keluarga Ouyang. Pada saat ini, semua seniman bela diri menatap Suling dan tampaknya menunggu jawaban Suling. Lengan kanannya terputus, berdarah. Wajah Ouyang sedih dan pucat. Dia menatap Suling dan tanpa sadar menelan ludahnya. Ouyang yang berapi-api tahu bahwa selama Suling mengangguk, seluruh keluarga Ouyang, seperti keluarga Sima, akan menjadi bagian dari masa lalu. Ouyang Api, jangan berlutut di hadapan orang bijak Yueji dan minta maaf kepada Suling. Saat nyala api Ouyang sedang memikirkan masalah-masalah ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Nyala api Ouyang tampak ketakutan. Ia menatap pria yang meraung itu, yang merupakan pemilik keluarga bangsawan Ouyang, Ouyang Furei, ayah dari nyala api Ouyang. Petir Ouyang adalah seorang seniman bela diri dari 9 puncak Yin dan Yang. Ia hanya selangkah lagi dari manusia tertinggi. Matanya suram, menatap dingin nyala api Ouyang dan berteriak dengan marah, "Tidakkah kau berlutut?" Kaki-kaki Ouyang yang berapi-api berlutut di tanah, tetapi ini disebabkan oleh pengaruh pesona orang-orang suci Yueji. Kekuatan orang-orang suci Yueji yang kuat dan mendominasi sudah cukup untuk menimbulkan rasa penindasan yang serius bagi setiap prajurit di bawah wilayah tertinggi. Saat ini, mendengar apa yang dikatakan petir Ouyang, nyala api Ouyang tercengang. Petir Ouyang yang marah adalah ayahnya, tetapi sekarang, untuk melindungi keluarga Ouyang, petir Ouyang yang marah tidak ragu-ragu untuk membiarkannya berlutut dan memohon belas kasihan dan meminta maaf kepada Suling. "Jika kau tidak berlutut lagi, aku akan mengusirmu dari keluarga Ouyang." Geram Ouyang dengan marah. Saat mengatakan ini, amarah Ouyang sangat besar, tetapi dalam hatinya, dia lebih tidak berdaya. Sekarang, jimat bijak Yueji datang ke dunia dan harus melindungi Suling. Dalam hal ini, jika kau menyinggung Suling dan jimat orang suci Yueji, kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran seluruh keluarga Ouyang. Sebagai pemilik keluarga bangsawan Ouyang, dia tidak akan mentolerir kehancuran keluarga bangsawan Ouyang di tangannya. "Ya, ayah." Ouyang Yan menggertakkan giginya. Dia tersenyum pahit. Dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dalam situasi ini, bahkan jika Ouyang Yan adalah seorang jenius seni bela diri papan atas, bukankah kamu masih harus berlutut dan meminta maaf? Saat berikutnya, Ouyang Yan membenturkan kepalanya 3 kali ke arah Yueji Sengxian, membenamkan kepalanya dan berbisik, "Yueji Sengxian, barusan, generasi muda terlalu sombong dan angkuh. Aku tidak tahu langit dan bumi. Tolong angkat tanganmu, maafkan nyawa generasi muda dan keluarga Ouyang." Orang bijak Yueji terdiam, dan matanya yang dingin menyapu Ouyang Yan. Melihat Yueji Sengxian terdiam, Ouyang tertegun ketika dia marah. Dia menatap Ouyang Yan dan berteriak dengan marah, "Apakah kamu tidak meminta maaf kepada Suling?" Ouyang Yan tertegun. Dia berlutut di tanah dan tertegun untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, Ouyang Flame menarik napas dalam-dalam, membenturkan kepalanya ke arah Suling dan berkata, "Suling, maafkan aku salah sebelumnya. Aku seharusnya tidak bersekongkol dengan Sima Xingyun untuk membunuhmu, apalagi memprovokasimu.
Tolong angkat tanganmu dan lepaskan keluarga Ouyang, oke. Su Ling menatap Ouyang Flame, dan matanya dipenuhi rasa kasihan. Dia harus mengatakan bahwa Ouyang Flame benar-benar jenius seni bela diri terbaik di generasi muda. Hanya yang lemah yang peduli dengan kehormatan dan aib. Yang kuat hanya peduli dengan hasilnya. Sebelumnya, Su Ling berpikir bahwa Ouyang Flame hanyalah seorang jenius seni bela diri biasa dengan pikiran sombong. Tetapi sekarang, Su Ling memandang Ouyang Flame dengan cara baru. Karena Ouyang Flame dapat membuat penilaian yang paling benar saat ini, mohon belas kasihan kepada orang bijak Yueji dan minta maaf kepada Su Ling. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh orang yang kuat. Jangan pedulikan kehormatan atau aib, hanya tentang kemenangan atau kekalahan. Su Ling menatap Ouyang Flame yang berlutut di tanah. Karena lengan kanannya terputus, nyala api Ouyang berlumuran darah dan wajahnya seputih salju. Sejak awal, aku tidak bermaksud menghancurkan keluarga bangsawan Ouyang. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kau dan Sima Xingyun sama-sama kalah di tanganku, dan lengan kananmu harus terputus. Jika kau jadi kau, apakah kau akan melepaskanku jika aku kalah di tanganmu? Su Ling sedikit mengernyit. Ouyang Flame bisa membungkuk dan meregang, dan bahkan berlutut untuk meminta maaf kepada Su Ling, mantan musuhnya. Ini menunjukkan bahwa Ouyang Flame adalah orang yang memiliki pandangan menyeluruh. Dibandingkan dengan Sima Nebula, Ouyang Flame benar-benar jauh lebih kuat. Dengan pikiran ini, aku khawatir dalam waktu dekat, Ouyang Flame akan dapat melemparkan Sima Nebula jauh ke belakang. Tidak, Ouyang Flaming mendengarkan pertanyaan Su Ling dan langsung menjawab, Su Ling, sejujurnya, kamu benar-benar terlalu memberontak. Baik metode kultivasi harta karun maupun tulang hitam yang kamu miliki jauh melampauiku dan Sima Xingyun. Mungkin itu cara terbaik untuk mencekikmu sebelum kamu dewasa. Su Ling sedikit mengernyit. Apa yang dikatakan Ouyang Flaming memang benar. Bagaimanapun, Su Ling pertama-tama menghancurkan Yuan Xinghua dengan kekuatan 4 wilayah Zhenwu, dan kemudian tubuhnya dipukuli hingga hampir retak dan terluka parah. Sima Xingyun dan Ouyang Flame menyaksikan kekuatan Su Ling. Tentu saja, mereka takut pada Su Ling dan berharap untuk membunuh Su Ling. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa ada kucing hitam di tubuh Su Ling? Mengandalkan kekuatan kucing hitam itu, Su Ling secara paksa meningkatkan kultivasi alamnya ke alam surgawi dalam kondisi cedera serius, dan memukul Sima Nebula dan Ouyang Flame. Harus dikatakan bahwa Su Ling ingin membunuh Sima Xingyun dan Ouyang Flame, tetapi pemimpin Tang menyesal, yang membuat Su Ling merasa putus asa. Tang Yuregres mencoba membunuh Su Ling, yang merupakan inti dari kemarahan Su Ling, sehingga Su Ling harus menggunakan harta karun es air mata orang bijak untuk menyelamatkan hidupnya secara paksa. Setelah air mata es menyerap esensi darah Su Ling, pesona orang bijak Yueji yang terkandung dalam air mata es langsung meningkat, yang menghantam Tang Yuregres dengan keras. Hingga saat ini, situasinya telah berkembang di luar kendali. Kekuatan Yueji yang kuat dan sombong membunuh beberapa leluhur keluarga Sima dalam sekejap, yang dianggap sebagai kehancuran keluarga Sima dan menjatuhkan keluarga Sima. Jika Su Ling bersedia, orang bijak Yueji bahkan dapat menghancurkan keluarga Ouyang dan membantu Su Ling menghilangkan akarnya, sehingga Su Ling tidak akan lagi menjadi ancaman. Semuanya sesuai keinginanmu. Sekarang, kamu adalah penguasa air mata es. Aku akan mewariskan warisanmu. Orang bijak Yueji menatap Su Ling dan berkata dengan serius. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun dan berkata dengan heran, orang bijak Yueji, senior dan junior, ada masalah lain. Ya, orang bijak Yueji mengangguk sedikit. Tetua bijak Yueji, apakah kamu pernah mengenal Kaisar Xuantian? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu, Kaisar Xuantian. Pesona orang bijak Yueji membuat orang tercengang. Sungguh gelar yang familiar. Puluhan ribu tahun yang lalu, wilayah dewa yang terbengkalai belum disebut wilayah dewa yang terbengkalai. Ruang ini melahirkan banyak orang kuat, orang-orang kuat seni bela diri papan atas, banyak supremasi muda, dan bahkan orang-orang terkuat di era itu. Seniman bela diri paling terkenal di bidang ruang ini adalah orang bijak Yueji dan Kaisar Xuantian. Pikiran orang bijak Yueji sedikit berantakan, dan ingatannya ditarik kembali puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, Kaisar Xuantian Zun masih seorang jenius muda. Mengandalkan formula Xuantian dan bakat seni bela diri yang kuat, Kaisar Xuantian Zun baru saja menerobos jalan seni bela diri di era itu. Kaisar Xuantian telah menciptakan banyak mitos dan keajaiban.
Ketika Kaisar Xuantian melangkah ke alam tertinggi, ia lahir dengan fenomena aneh, yang menyebabkan sensasi di langit dan bumi. Kenangan orang bijak Yueji masih segar. Tentu saja, sebagai orang bijak tercantuk di era seperti ini ketika ada banyak putra surga yang sombong, orang bijak Yueji memiliki banyak pelamar, termasuk Kaisar Xuantian. Ya, Kaisar Xuantian, seperti seniman bela diri lainnya, telah mengikuti jejak orang bijak dan orang bijak Yueji, berharap untuk mendapatkan cinta orang bijak Yueji. Mengingat masa lalu, orang bijak Yueji juga menganggap Kaisar Xuantian dan menganggapnya sebagai orang kepercayaan Lanyan sepanjang hidupnya. Tentu saja, itu hanya orang kepercayaan. Banyak hal terjadi antara orang bijak Yueji dan Kaisar Xuantian. Kaisar Xuantian pernah pergi ke daerah es untuk membantu orang bijak Yueji memetik bunga es terindah di dunia. Dia juga melewati api dan air untuk orang bijak Yueji dan melakukan banyak hal bodoh yang mengguncang bumi. Kaisar Xuantian Zun adalah orang kuat yang paling jujur di alam orang bijak. Pada saat yang sama, Kaisar Xuantian Zun juga merupakan salah satu yang paling menonjol di antara orang-orang kuat di alam orang bijak. Kaisar Xuantian mengagumi orang bijak Yueji sejak mudanya. Ketika Kaisar Xuantian memasuki alam orang bijak, dia juga enggan berpisah dengan orang bijak Yueji dan selalu mengikuti dan menemani mereka. Dapat dikatakan bahwa sampai perang Dewa Iblis kuno, banyak orang bijak jatuh, dan Kaisar Xuantian tidak pernah menyerah untuk menemani orang bijak Yueji. Sepanjang hidupnya, Kaisar Xuantian benar-benar melakukannya dan hanya mencintai orang bijak Yueji. Oleh karena itu, Kaisar Xuantian tidak menikahinya sepanjang hidupnya. Anda tahu, di era seperti itu, Kaisar Xuantian, sebagai orang bijak teratas dan orang yang kuat, tidak pernah kekurangan wanita cantik yang tak tertandingi untuk diikuti dan dikagumi di sekitarnya. Namun, Kaisar Xuantian hanya mencintai orang bijak Yueji sepanjang hidupnya dan tidak pernah mempertimbangkan wanita lain. Pada saat itu, wanita cantik yang dibesarkan di wilayah es, gelar Peri Es, juga mencintai Kaisar Xuantian dengan sepenuh hati. Peri Es pernah mengikuti Kaisar Xuantian dan mendambakan cinta Kaisar Xuantian, dan ada banyak orang kuat tak tertandingi yang mengejar Peri Es. Namun, orang-orang kuat tak tertandingi dan Peri Es tidak pernah mempertimbangkannya. Peri Es hanya mencintai Kaisar Xuantian, tetapi pada akhirnya, Kaisar Xuantian tetap tidak memilih untuk bersama Peri Es. Begitu pula, Peri Es, yang tidak pernah menikah seumur hidupnya, sedang menunggu Kaisar Xuantian. Dalam perang kuno antara dewa dan iblis, orang bijak dan orang kuat jatuh satu demi satu. Peri Es juga ada di antara mereka, Kaisar Xuantian juga ada di antara mereka, dan orang bijak Yueji tidak dapat melarikan diri dari hasil perang. Melihat kembali hidupnya, melihat kembali era seperti itu, Yueji Shengxian menghela nafas dengan emosi. Dia terdiam lama dan menatap bocah berdarah di depannya. Orang bijak Yueji menjawab, Kaisar Xuantian adalah yang terkuat 10.000 tahun yang lalu. Aku mengenalnya, hanya tahu. Suling tertegun dan menatap Yueji Shengxian dengan rasa ingin tahu. Teman, orang bijak Yueji menjawab, hanya teman. Suling bertanya lagi, orang kepercayaan. Yueji Shengxian menjawab lagi, hanya orang kepercayaan. Suling bertanya-tanya, orang bijak Yueji terdiam. Kaisar Xuantian Zun adalah salah satu orang bijak teratas saat ini. Ada banyak wanita cantik yang jatuh cinta padanya. Namun, Kaisar Xuantian hanya mencintai Yueji dan orang bijak. Orang bijak Yueji telah mempertimbangkan apakah akan bersama Kaisar Xuantian, tetapi mereka saling mengenal dengan sangat baik dan kurang bergairah. Mereka adalah teman yang paling akrab, dapat disebut orang kepercayaan, dan ditakdirkan untuk tidak menjadi mitra. Ya, hanya orang kepercayaan. Setelah hening sejenak, orang bijak Yueji tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu bertanya tentang Kaisar Xuantian?" Orang bijak Yueji sedikit mengernyit. Pemuda di depannya bertanya tentang Kaisar Xuantian tanpa alasan. Dia pasti ada hubungannya dengan Kaisar Xuantian. Suling terdiam dan melihat sekeliling. Orang bijak Yueji tiba-tiba mengerti maksud Suling. Tangan kanan orang bijak Yueji tiba-tiba bergetar, dan Suling langsung tersapu oleh orang bijak Yueji. Ketika Suling bereaksi, dia telah datang puluhan ribu mil jauhnya. Ada gunung, sungai, dan pemandangan yang indah di sini. Orang bijak Yueji berdiri di atas gunung, melihat pemandangan di sekitarnya dan berkata, "Sekarang, bisakah kau mengatakannya?" Suling menatap orang bijak Yueji yang luar biasa itu.
Harus kukatakan bahwa orang bijak Yueji ini benar-benar pantas menjadi wanita sombong yang menarik banyak perhatian puluhan ribu tahun yang lalu. Dia dicari dan dikagumi oleh banyak pria kuat dan supremasi muda. Waktu berlalu, dan 10.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Orang bijak Yueji menghela napas, era Kaisar Xuantian dan aku, era kita, telah menjadi masa lalu. Eramu telah tiba. Su Ling mendengarkan emosi orang bijak Yueji. Dia mengambil token emas dari cincin itu dan meletakkannya di telapak tangannya. Ini adalah, orang bijak Yueji tertarik oleh token emas di telapak tangan Su Ling. Ordo Xuantian, orang bijak Yueji segera bereaksi. Ya, ini adalah Ordo Xuantian. Generasi muda adalah pewaris Kaisar Xuantian. Su Ling mengerutkan kening, tampak sangat bermartabat dan berkata, oleh karena itu, aku bertanya kepada yang lebih tua tentang begitu banyak hal antara kamu dan guru sebelumnya. Di Menara Xuantian, Su Ling mengambil Ordo Xuantian dan memuja Kaisar Xuantian sebagai gurunya. Dia adalah keturunan Kaisar Xuantian. Begitu, Yueji Shengxian mengangguk. Dia menyadari mengapa Su Ling begitu peduli tentang hubungan antara dirinya dan Kaisar Xuantian. Kaisar Xuantian, apakah kamu pernah menyebutkan aku kepadamu? Yueji bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Su Ling menggelengkan kepalanya. Yah, dia seharusnya merasa lega setelah puluhan ribu tahun. Orang bijak Yueji sedih dan berkata sambil tersenyum. Melepas? Tidak, Tuan tidak pernah melepaskan. Tuan pernah berkata kepadaku bahwa jika suatu hari aku bertemu dengan seorang wanita cantik, sampaikan salamku padanya. Kata Su Ling. Tentu saja, Kaisar Xuantian tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Namun, karena sudah jelas siapa kehormatan Kaisar Xuantian, Su Ling tentu perlu menambahkan bahan bakar ke dalam api agar tidak meninggalkan penyesalan. Bagaimana kau tahu bahwa wanita cantik di mulut tuanmu adalah aku? Orang bijak Yueji sedikit mengernyit dan berkata dengan rasa ingin tahu. Selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, tidak ada wanita yang dapat dibandingkan dengan orang bijak Yueji. Tuan adalah orang bijak terbaik dalam seni bela diri, dan juga seorang jenius di dunia seni bela diri. Jika dia bisa jatuh cinta dengan seorang wanita, dia pasti akan memenangkan negara dan kota. Su Ling mengerutkan kening dan berkata, selain kamu, orang bijak Yueji, siapa lagi yang bisa dianggap sebagai negara dan kota terbaik di era itu? Peri Es, orang bijak Yueji berkata langsung. Namun segera, orang bijak Yueji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, sayang sekali tuanmu tidak mencintai Peri Es. Sayang sekali, masalah perasaan, kamu mencintaiku, cinta adalah cinta, cinta itu kuat, tidak ada penyesalan. Kata Su Ling. Haha, Yueji tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah berlatih Xuantian Jue? Aku belum, berlatih, kata Su Ling. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengajarkanmu warisan lain yang disebut metode abadi Xing Yue. Kau bisa mempraktikkannya bersama dengan Xuantian Jue. Kata Yueji, Dharma abadi Xing Yue adalah Dharma harta karun yang dipraktikkan oleh orang-orang suci Yueji. Itu adalah Dharma harta karun sejati orang-orang suci. Ia memiliki kekuatan besar, tetapi juga sulit untuk dipraktikkan pada saat yang sama. Di era seperti itu, orang suci Yueji dapat melangkah keluar dan menjadi kekuatan seni bela diri teratas. Pada saat yang sama, ia juga bersaing dengan banyak talenta, orang-orang muda dan bahkan menghancurkan semua seniman bela diri dalam periode yang sama, termasuk kekuatan-kekuatan teratas itu. Metode harta karun yang ia andalkan adalah metode peri bintang bulan. Jika tidak ada Dharma peri bintang bulan, orang suci Yueji pasti tidak akan memiliki prestasi yang tiada taraf itu. Kamu adalah pewaris Kaisar Xuantian. Mewariskan Dharma abadi Xing Yue kepadamu dapat dianggap sebagai pemenuhan keinginanku dan menebus kerusakan yang disebabkan pada Kaisar Xuantian. Orang suci Yueji berkata. Su Ling berada di tempat. Ia mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan orang suci Yueji. Tidak diragukan lagi, orang suci Yueji pasti masih memiliki perasaan terhadap Kaisar Xuantian. Kalau tidak, bagaimana orang suci Yueji bisa mengatakan itu? Menebus kerusakan yang disebabkan pada Kaisar Xuantian. Dengan cara ini, orang bijak Yueji pasti merasa bersalah terhadap Kaisar Xuantian. Jika Tuan tahu ini, dia mungkin akan mati tanpa penyesalan. Su Ling tersenyum pahit. Meskipun dia mengatakan bahwa Kaisar Xuantian tidak bersama orang bijak Yueji sepanjang hidupnya, orang bijak Yueji masih memiliki tempat untuk Kaisar Xuantian.
Orang bijak Yueji masih memiliki beberapa perasaan terhadap Kaisar Xuantian. Meskipun perasaan ini bukan antara pria dan wanita, itu pasti memiliki perasaan. Siapa namamu? Tepat ketika Su Ling terus tertawa, orang bijak Yueji menatap Su Ling dan tiba-tiba bertanya. Generasi muda Su Ling, mendengar pertanyaan orang bijak Yueji, Su Ling segera menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak memberitahu orang bijak Yueji namanya sejak awal. Baiklah, Su Ling, aku hanya akan menyampaikannya kepadamu sekali. Jika kamu bisa memahaminya, itu tergantung pada kemampuanmu, kata Yueji. Kemudian, tubuh ramping orang bijak Yueji bergerak sedikit, dan rok yang telah bergerak mengikuti angin itu menari-nari. Orang bijak Yueji memiliki wajah yang cantik dan ribuan postur. Dia berdiri di puncak gunung yang diselimuti awan. Selalu ada senyum tipis di wajahnya yang cantik. Di mata biru muda orang bijak Yueji, ada cahaya terang seperti bintang dan bulan. Saat ini, orang bijak Yueji menatap Su Ling. Su Ling langsung gemetar dan berkata, orang bijak Yueji ini layak menjadi wanita tercantik di era itu. Wajahnya benar-benar cantik. Dharma abadi Xing Yue adalah dharma tubuh. Ketika Anda berlatih sampai puncak, Anda dapat menghindari semua kerusakan, kata Yueji. Tolong juga minta orang bijak Yueji untuk mengajarkan metode peri bintang bulan. Saya akan mengingatnya dan berlatih keras. Su Ling mengerutkan kening dan mendengar orang bijak Yueji mengatakan bahwa metode abadi Xing Yue mirip dengan metode tubuh. Su Ling terkejut karena langkah bintang yang dia latih tidak terlalu cocok untuk dia gunakan dalam kondisinya saat ini. Selanjutnya, ketika dia bertemu dengan seniman bela diri yang lebih kuat, dia membutuhkan metode tubuh yang lebih tinggi. Metode peribulan bintang tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Baiklah, bagus. Yueji Shengxian mengangguk. Kemudian, orang bijak Yueji menari dengan ringan, dan pakaian serta roknya bergerak sesuai dengan itu. Ada senyum di wajah cantiknya, yang menunjukkan bahwa dia sangat kecanduan menari. Su Ling tercengang. Dia menatap postur menari orang bijak Yueji dan terkejut di dalam hatinya. Apakah ini tarian orang bijak Yueji? Maksudmu? Saat ini, Su Ling memiliki firasat buruk tentang waktu itu. Karena dia tiba-tiba merasa bahwa metode peri bulan bintang yang akan diajarkan oleh orang bijak Yueji mungkin adalah tarian. Benar saja, seperti yang diharapkan Su Ling, orang-orang suci Yueji masih menari. Puncak gunung yang menjulang tinggi ini dikelilingi oleh awan. Di bawah awan yang setengah tersembunyi, orang-orang suci Yueji memiliki ribuan gerakan, yang sangat mempesona dan indah. Su Ling belum pernah melihat wanita secantik itu, terutama tarian yang begitu indah. Apakah ini orang suci Yueji? Wanita tercantik di era itu dicintai oleh banyak orang kuat papan atas dan banyak remaja. Jika aku lahir di era seperti itu, aku khawatir aku akan terkesan oleh orang suci Yueji. Orang suci Yueji benar-benar cantik. Su Ling berpikir dalam hatinya. Dia tahu bahwa dengan keindahan orang suci Yueji dan tarian yang indah ini, tidak diragukan lagi bahwa dia akan menangkap cinta dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sayang sekali, orang suci Yueji tidak pernah menyukai siapapun. Di era seperti itu dengan sejumlah besar bakat, Kaisar Xuantianzun telah menjadi kekuatan teratas. Tetapi meskipun demikian, orang suci Yueji hanya menganggap orang suci Yueji sebagai orang kepercayaan Lanyan dan tidak akan jatuh cinta pada Kaisar Xuantianzun sama sekali. Ya, pria yang dapat dicintai oleh orang suci Yueji haruslah pria yang gigih dan pria kuat yang tak tertandingi yang dapat menekan semua usia. Tetapi orang seperti itu, orang bijak Yueji, sangat miskin sepanjang hidupnya dan tidak menemukannya. Oleh karena itu, dia tidak pernah menikah dalam hidupnya dan memilih untuk mati sendirian. Hasil akhirnya, betapa menyedihkan. Orang bijak Yueji mengerutkan kening dan tersenyum. Dia cantik dan mengharukan. Dia menari sendirian di awan. Postur tariannya yang indah terlihat oleh Su Ling. Su Ling mabuk. Pada saat yang sama, Su Ling dengan kuat mengingat postur menari dan gerakan apapun dari orang bijak Yueji. Su Ling mengingat tarian orang bijak Yueji, bukan karena orang bijak Yueji mengajarkan metode peri bintang bulan, tetapi karena Su Ling berpikir bahwa tarian orang bijak Yueji benar-benar terlalu indah dan mengharukan. Jika Anda dapat mengingat tarian ini dengan kuat, setelah menemukan Su Xiaomei di masa depan, Su Ling dapat mengajarkan tarian ini kepada Su Xiaomei dan membiarkannya menari untuknya. Su Ling tidak mudah jatuh cinta. Dia juga sangat gigih dalam perasaannya.
Sama seperti Kaisar Xuantian, dia mungkin hanya mencintai satu orang dalam hidupnya yang malang. Jika Anda tidak dapat bersama orang yang Anda cintai dalam kehidupan ini, Su Ling akan memilih untuk mati sendiri. Ini adalah sikap Su Ling terhadap perasaan. Su Xiaomei membangkitkan kekuatan Phoenix. Setelah itu, Su Xiaomei dibawa pergi dari medan luar angkasa ini oleh lelaki tua yang kuat itu. Su Ling tahu betul bahwa jika dia tidak dapat menjadi lebih kuat, meninggalkan medan luar angkasa ini dan mengejar Su Xiaomei, Su Ling tidak akan pernah melihat Su Xiaomei lagi. Su Ling adalah pria dari dua generasi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah alkemis teratas dan pendekar pedang terkuat di 9 hari dan 10 dunia. Dia telah mendengar tentang kekuatan Phoenix sejak saat itu. Karena kekuatan Phoenix ini berasal dari keluarga Phoenix. Dengan kata lain, Su Xiaomei adalah keturunan dari keluarga Phoenix. Dia memiliki darah Phoenix. Kalau tidak, Su Xiaomei tidak akan bisa membangkitkan kekuatan Phoenix. Keluarga Phoenix dan keluarga naga sejati adalah garis keturunan. Darah tertua di dunia, periode kelahiran mereka bahkan lebih lama dari perang dewa dan iblis kuno. Kemunculan mereka ada hubungannya dengan awal mula dunia. Aku harus menemukan Su Xiaomei dan mengajarinya metode peribulan bintang yang diturunkan oleh orang bijak Yueji dan membiarkannya menarikan tarian yang indah ini untukku. Mata Su Ling tegas dan panas, dan berkata dalam hatinya, Yueji Shengxian menari dengan ringan di dunia ini. Roknya bergerak mengikuti angin dan posturnya sangat indah. Jika tarian ini dilihat oleh seniman bela diri lain, dia akan terganggu. Su Ling dengan hati-hati memperhatikan tarian orang bijak Yueji sendirian. Dia mengingat setiap gerakan orang bijak Yueji. Sampai orang bijak Yueji berhenti menari, Su Ling masih mabuk dalam tarian orang bijak Yueji. Su Ling, ini adalah metode abadi Xing Yue. Ini adalah metode tubuh. Seberapa banyak yang kamu ingat? Yueji Shengxian berhenti menari, menatap Su Ling, dan bertanya dengan senyum tipis di wajahnya, aku ingat semuanya. Mata Su Ling panas. Dia berlatih seni bela dirinya dengan sangat cepat. Meskipun metode abadi Xing Yue adalah sebuah tarian, dia masih dapat mengingat setiap detail dalam waktu singkat. Ya, Yueji mengangguk dan berkata, metode abadi Xing Yue adalah metode tubuh dan formula Xuantian adalah metode keterampilan. Jika Anda menggabungkan keduanya, kekuatan Anda pasti akan berlipat ganda. Terima kasih, Tuan Yueji. Kata Su Ling dengan penuh rasa terima kasih. Waktu berlalu, dan 10.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Aku menaruh jimatku di air mata harta karun orang bijak untuk memenuhi keinginanku yang telah lama dihargai akan warisan. Sekarang, aku telah mengajarkanmu metode tubuhku, dan aku akan mengembalikan jiwaku ke surga. Kata Yueji, kembali ke surga. Mendengar ini, Su Ling tercengang. Sebelumnya, pemimpin pavilion Lanxi juga meninggal. Apa yang disebut takdir ini? Hati Su Ling penuh dengan keraguan. Yueji Shengxian melihat melalui keraguan Su Ling sekilas. Di matanya yang biru muda dan indah, ada cahaya bulan yang terang. Saat ini, dia menatap Su Ling dan berkata, jika kamu tidak meninggalkan 9 hari dan 10 alam dan melangkah keluar dari 5 elemen, kamu akan selalu terikat oleh takdir. Orang bijak dan yang kuat tidak terkecuali. Mengembalikan jiwamu ke takdir adalah hasil akhirnya. Orang bijak dan yang kuat tidak dapat mengubah hidupmu melawan surga. Paling-paling, mereka mengandalkan harta orang bijak dan secara paksa menyegel jiwa mereka yang tersisa di dalam harta itu. Tetapi dalam analisis terakhir, mereka masih tidak dapat menyingkirkan takdir. Ketika mengatakan ini, orang bijak Yueji menghela nafas tanpa daya. Yueji Shengxian berkata, dalam perang kuno antara dewa dan iblis, langit dan bumi hancur, langit dan bumi runtuh, dan hukum langit dan bumi dikalahkan. Sekarang, era ini akan datang. Su Ling, kamu adalah pewaris Kaisar Xuantian, dan kamu juga memiliki Dharma Peri Bintang Bulan yang aku wariskan kepadamu. Mungkin kamu dapat menemukan cara seni bela diri baru di era ini, bahkan menghancurkan takdir dan menempa bidangmu. Hancurkan takdir, casting milik bidangku. Su Ling gemetar dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan orang bijak Yueji. Orang bijak Yueji adalah yang terkuat puluhan ribu tahun yang lalu. Apa yang dia lihat dan dengar pasti tidak sebanding dengan Su Ling. Oleh karena itu, Su Ling benar-benar dapat belajar banyak dari kata-kata orang bijak Yueji. Bagus, orang bijak Yueji tampak sedikit serius,
mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, takdir manusia. Sejak zaman kuno, hanya manusia yang terikat oleh takdir. Bahkan jika alam seni bela diri telah mencapai alam orang bijak atau bahkan lebih tinggi, masih sulit untuk menyingkirkan identitas manusia. Orang bijak dan kuat, bukankah itu puncak dunia seni bela diri? Su Ling sedikit mengernyit, terkejut dan terkejut. Ya, tapi tidak keduanya. Yueji Shengxian menatap Su Ling. Ada perasaan misterius di antara kata-katanya. Bagaimana kau bisa mengerti itu? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang kuat di alam bijak adalah puncak dunia seni bela diri, tetapi yang kuat di alam bijak tidak dapat menyingkirkan kategori manusia. Su Ling, apakah kau tahu Phoenix dan naga asli? Yueji bijak bertanya. Aku tahu. Su Ling segera mengangguk. Puncak dunia seni bela diri adalah orang bijak dan yang kuat. Apa hubungannya ini dengan Phoenix dan naga asli? Dikatakan bahwa keluarga Phoenix dan keluarga naga asli pernah memiliki kekuatan tertinggi untuk naik tahta dan mencapai orang bijak. Yueji Shengxian berkata, tetapi aku belum pernah melihat seorang prajurit setingkat itu. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Ini, setelah mendengar apa yang dikatakan orang bijak Yueji, Su Ling tercengang. Takdir manusia, selama mereka adalah manusia, mereka akan terikat oleh takdir. Meskipun orang bijak dan kuat sangat kuat, dalam analisis terakhir, mereka masih tidak dapat melepaskan diri dari belenggu takdir. Jika mereka ingin melepaskan diri dari takdir, mereka harus mencapai keadaan yang tak terbayangkan. Adapun alam itu, apakah itu ada atau tidak, bahkan orang kuat seperti Yueji Shengxian tidak dapat memata-matainya. Namun, menurut orang bijak Yueji, ada jawaban untuk pertanyaan ini di antara ras darah seperti Phoenix dan naga asli. Setelah memikirkan hal ini, Su Ling menarik napas dan terkejut. Bahkan dengan ingatan kehidupan sebelumnya, dia masih terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Ling sudah menjadi kekuatan teratas dalam 9 hari dan 10 lingkaran, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih seekor katak di dasar sumur. Jika kau ingin menemukan jawaban dari dunia persilatan, kau harus menghubungi ras darah, Phoenix dan naga asli, yang jauh lebih kuat daripada ras manusia. Mereka memiliki lebih banyak buku kuno dan mengetahui lebih banyak rahasia. Namun, sebelum itu, Su Ling, kau harus terlebih dahulu menjadi pemuda yang unggul di bidang antariksa ini. Dunia sedang datang, dan kesempatan besar sedang datang. Apakah kau dapat memenangkan kesempatan besar itu akan melambung ke langit atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu. Kata Yueji, apa yang dikatakan oleh yang lebih tua, generasi muda harus mengingatnya. Tatapan mata Su Ling tegas dan tak tertandingi. Dia menatap Yueji Shengxian dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Yueji mengangguk. Kemudian, dengan lambaian tangan gioknya yang lembut, gunung yang menjulang tinggi itu bergetar, awan-awan di sekitarnya bergerak mengikuti angin, dan Su Ling tergulung lagi. Saat berikutnya, ketika Su Ling bereaksi, Su Ling telah kembali ke Yanyun Zong. Alun-alun Yanyun yang retak telah berubah menjadi reruntuhan. Tubuh Yuan Xinghua jatuh ke tanah, dan kepalanya masih berdarah, yang telah lama mengering dan mengering. Su Ling berdiri di atas reruntuhan. Apa yang dikatakan orang bijak Yueji terdengar di telinganya. Orang bijak Yueji kini telah meninggal. Di langit, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiri, dan mereka semua menahan napas dan menatap Su Ling dengan mata gugup. Su Ling pertama kali dibawa pergi oleh orang-orang suci Yueji, dan sekarang dia dikirim kembali oleh orang-orang suci Yueji. Orang-orang suci Yueji menghilang. Orang-orang super kuat ini memiliki banyak keraguan di hati mereka. Tentu saja, kebingungan terbesar adalah apakah orang bijak Yueji akan mewariskan hukum harta karun tertinggi kepada Su Ling. Su Ling menatap sekeliling. Dia terdiam lama sebelum berkata, semuanya tersebar. Su Ling, apakah kamu ingin bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan? Kaisar memiliki seorang saudara perempuan bernama Putri Qingcheng, yang cantik dan seusia denganmu. Sekarang Kaisar dapat membuat keputusan langsung dan membiarkanmu menikahi Putri Qingcheng dan menjadi anggota keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Tiba-tiba, pada saat ini, di udara, seorang pria dengan alis yang tampan dan penuh dengan kekuatan kekaisaran berbicara. Jauh di udara, para orang kuat dari pasukan teratas terkejut ketika mereka mendengar bahwa Yang Mulia, Kaisar kuat yang legendaris, dengan tulus mengundang Su Ling untuk bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan, dan bahkan mengambil pernikahan Putri Qingcheng sebagai harganya.
Putri King Cheng adalah kecantikan pertama di negara kuno Dayan. Untuk membiarkan Su Ling bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan, Kaisar benar-benar tidak bermoral. Ya, siapa tahu, Putri King Cheng pernah mengusulkan bahwa pria yang disukainya haruslah pria kuat yang gigih. Kaisar Yan benar-benar membuat keputusan langsung dan meminta Su Ling untuk menikahi Putri King Cheng. Saya khawatir Putri King Cheng akan menolak ketika dia tahu. Tidak mungkin, Putri King Cheng selalu mendengarkan kata-kata Kaisar. Jika Kaisar memintanya untuk menikahi Su Ling, Putri King Cheng pasti akan menikahi Su Ling. Semua seniman bela diri di sekitar gemetar. Mereka tidak menyangka bahwa untuk menarik Su Ling agar bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan, Kaisar tidak akan ragu untuk mencurahkan kebahagiaan sang putri. Su Ling, bagaimana dia bisa membuat Yan Huang mengabaikan kebahagiaan Putri King Cheng dan membawanya ke keluarga kerajaan negara kuno Dayan? Prajurit itu mendesah. Sungguh disayangkan untuk berpikir bahwa Putri King Cheng akan menikahi Su Ling. Namun, saat ini, di udara, seorang prajurit lain berkata, "Saya Su Ling, leluhur sekte kabut tersembunyi. Jika Anda bergabung dengan kami, saya berjanji Anda bisa menjadi pemimpin berikutnya." Hehe, Master Wu Yin, kamu tidak takut untuk melontarkan kata-kata kasar. Su Ling, aku adalah pemimpin sekte Suangjian. Aku memiliki seorang putri yang berlatih pedang langit dan bumi. Jika kamu masuk ke sekte Suangjian kami, kamu dapat berlatih pedang langit dan bumi bersamanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua lainnya tiba-tiba mencibir dan berkata kepada Su Ling, di dataran tinggi, ada banyak kekuatan yang kuat, dan banyak orang kuat dari berbagai kekuatan telah berturut-turut mengeluarkan undangan kepada Su Ling, berharap untuk membawa Su Ling ke dalam pasukan mereka sendiri. Untuk menarik Su Ling untuk bergabung, banyak pemain kuat mengajukan persyaratan yang kaya dengan menggunakan cara mereka sendiri. Yang mulia, Kaisar Kerajaan Kuno Peradangan Besar, yaitu, Kaisar Tertinggi Peradangan, tampak sangat serius. Setelah Su Ling menunjukkan kekuatan hegemoniknya dan bakat seni bela diri teratas, Kaisar Peradangan pasti akan memenangkan Su Ling. Karena bakat seni bela diri Su Ling benar-benar terlalu kuat. Jika Su Ling dapat diperkenalkan, tidak ada keraguan bahwa itu akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Selain itu, Putri King Cheng memang sudah cukup umur untuk menikah. Yan Huang tahu bahwa Putri King Cheng sangat menuntut. Dia tidak peduli dengan seni bela diri biasa. Bahkan bakat seni bela diri itu tidak dapat memasuki matanya. Hanya bakat muda terbaik itu yang dapat dihargai oleh Putri King Cheng. Namun, kejeniusan remaja sangat langka. Bahkan jika Anda mencari di seluruh negeri kuno Dayan, Anda hanya dapat menemukan segelintir talenta muda. Bagi wanita cantik setingkat Putri King Cheng, bahkan Sima Xingyun dan Ouyang Flame, Putri King Cheng sama sekali tidak akan menghargainya. Sekarang, begitu Kaisar melihat Su Ling, ia berharap Putri King Cheng akan puas dengan Su Ling. Pada saat ini, Yan Huang mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Ia menatap Su Ling dengan serius dan bertanya, "Su Ling, apa kabar? Bagaimana menurutmu? Bergabunglah dengan keluarga kerajaan kami di kerajaan kuno Dayan dan nikahi Putri King Cheng. Kemudian kau akan menjadi saudara iparku. Kau dapat menggunakan semua sumber daya kultivasi keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan." Semua seniman bela diri di sekitar tidak dapat menahan napas ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Kaisar Yan. Agar Su Ling dapat bergabung dengan keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan, syarat pembukaan Kaisar memang terlalu mahal. Ia tidak ragu untuk membiarkan Putri King Cheng menikahi Su Ling dan mengizinkan Su Ling menggunakan semua sumber daya kultivasi keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan. Tahukah kamu, kondisi ini sungguh menggoda. Bagaimanapun, Putri King Cheng diakui sebagai kecantikan nomor satu di negara kuno Dayan. Sejak lama, banyak sekali orang muda dan tampan di negara kuno Dayan, serta bakat bela diri papan atas, yang mencintai Putri King Cheng. Namun, sungguh disayangkan, Putri King Cheng sama sekali tidak peduli dengan bakat bela diri tersebut. Putri King Cheng juga berkata bahwa lelaki itu pastilah seorang jenius bela diri papan atas dan seorang jenius muda sejati. Di masa depan, dia harus mampu mempengaruhi pemuda hebat itu. Para jangsiu muda yang mengejar dan mengagumi Putri King Cheng hampir semuanya adalah pewaris dari kekuatan besar. Di masa depan, mereka akan menjadi andalan kekuatan keluarga, dan ada banyak pelamar di belakang mereka. Namun, dalam menghadapi pelamar tingkat ini, Putri King Cheng sama sekali tidak tergerak.
Namun sekarang, kata-kata Kaisar Yan Huang sudah jelas. Selama Suling setuju untuk memasuki keluarga kerajaan negara kuno Dayan, dia dapat menikahi Putri Qingcheng. Tidak seorang pun di sini akan meragukan kata-kata Kaisar Yan, karena semua orang tahu bahwa meskipun Putri Qingcheng memiliki pandangan yang tinggi dalam memilih pria, Kaisar Yan memiliki pandangan yang lebih tinggi. Selain itu, Putri Qingcheng selalu mematuhi Kaisar. Selama itu adalah pria yang disetujui oleh Kaisar, Putri Qingcheng tidak akan menolak sama sekali. Suling benar-benar beruntung. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk memenangkan Putri Qingcheng? Jika itu aku khawatir aku tidak akan ragu sama sekali dan segera menyetujui permintaan yang diajukan oleh Kaisar Yan. Selain itu, memasuki keluarga kerajaan negara kuno Dayan bermanfaat tanpa membahayakan. Kaisar Yan juga berjanji untuk menggunakan semua sumber daya kultivasi. Kondisi apa ini? Prajurit itu iri. Matanya penuh dengan rasa iri. Dia penuh dengan rasa iri pada Suling dan berkata, "Ya, Suling hanyalah seorang prajurit dari tempat kecil seperti kota Qingyang. Kali ini, selama dia menyetujui persyaratan Kaisar Yan, dia dapat memasuki keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Dia dapat terbang langsung ke langit. Mengandalkan sumber daya kultivasi yang disediakan oleh negara kuno Dayan, masa depannya benar-benar tidak terbatas." Seniman bela diri lainnya juga memiliki ekspresi cemburu di wajah mereka dan berkata dengan rasa iri. Tidak diragukan lagi, bagi para seniman bela diri ini, keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan hampir tidak terjangkau. Jika mereka bisa memiliki kesempatan untuk memasuki keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan dan mendapatkan sumber daya kultivasi yang disediakan oleh keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka dan dapat sepenuhnya memengaruhi seni bela diri yang lebih kuat. Anda tahu, di kerajaan kuno ini, bahkan jika sekte Yanyun kuat, warisan komprehensifnya masih kalah dengan keluarga kerajaan-kerajaan kuno. Bagaimana, Suling? Kamu harus membuat keputusan. Yan Huang merendahkan dan tampak sangat serius. Dia menatap Suling dan berkata. Suling terdiam. Tanpa berkata apa-apa, dia menatap Kaisar yang sombong dan berkata, "Putri Qingcheng, apakah itu benar-benar secantik rumor?" Kaisar tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Suling terdiam begitu lama dan mengemukakan masalah seperti itu tanpa level. Apakah Putri Qingcheng cantik? Ini omong kosong. Putri Qingcheng adalah wanita cantik pertama di negara kuno Dayan. Tidak ada wanita yang lebih cantik dari Putri Qingcheng. Beberapa orang menggambarkan penampilan Putri Qingcheng, yang dapat dikatakan cantik dan pemalu. Selain itu, Putri Power City adalah jenius seni bela diri teratas. Meskipun Putri Qingcheng baru berusia 17 tahun ini, kultivasi alamnya telah mencapai hari-hari awal alam Tianwu, dan kekuatannya sangat kuat. Seorang wanita seperti Putri Qingcheng harus diikuti dan dikagumi oleh banyak bakat seni bela diri. Ketika mendengar pertanyaan Suling, para seniman bela diri di sekitar memandang Suling dengan ekspresi jijik. Suling benar-benar orang yang bejat. Permintaan Kaisar Yan tidak hanya meminta Putri Qingcheng untuk menikah dengannya, tetapi juga mengizinkan Suling untuk menggunakan semua sumber daya negara kuno Dayan untuk budidaya seni bela diri. Namun, di mata Suling, dia hanya melihat Putri Qingcheng, tetapi tidak melihat semua sumber daya kultivasi. Bukankah ini berarti bahwa Suling adalah orang yang bejat? Seperti kata pepatah, pisau di awal warna telah berakhir sejak zaman kuno, tetapi hampir semua orang bejat tidak akan berakhir baik. Begitu Suling membuka mulutnya, dia bertanya apakah Putri Qingcheng adalah orang yang cantik, yang membuktikan bahwa Suling tidak memiliki seni bela diri selama dia memiliki wanita cantik di matanya. Semua seniman bela diri di sekitarnya memutuskan bahwa tidak lama lagi, Suling akan tenggelam dalam seks wanita, dan seluruh orangnya akan hancur. Bagaimana dengan seni bela diri? Bahkan jika bakat Suling kuat, apa yang bisa dia lakukan? Selama Suling tenggelam dalam seks wanita, seni bela dirinya harus ditinggalkan. Kaisar juga sedikit mengernyit dan tampak tidak senang, tetapi mengingat bakat seni bela diri Suling yang terbaik, dia masih memaksakan senyum dan berkata, "Haha, Putri Qingcheng adalah kecantikan pertama di negara kuno Dayan." Negara kuno Dayan memiliki wilayah ratusan ribu mil dan keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Suling mendengarkan uraian Yan Huang, lalu tersenyum tipis di sudut matanya, lalu menjawab, "Karena Putri Qingcheng memang orang yang sangat cantik,
Yan Huang, bisakah kau panggil Putri King Cheng dan biarkan Suling menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri? Hah, Kaisar yang terbakar mengerutkan kening dan marah. Dia menatap Suling dengan dingin dan berkata, apakah kamu yakin menginginkan ini? Ya, hampir tanpa berpikir, Suling berkata langsung. Pada saat ini, sesepuh dari Sekte Kabut Tersembunyi langsung berkata, Suling, bergabunglah denganku. Ada wanita cantik yang tak tertandingi di sekte ini. Kamu dapat memilih siapa saja untuk berlatih bersamamu. Suling, putriku tidak secantik Putri King Cheng, tetapi dia juga wanita cantik yang tak tertandingi. Selama kamu bergabung dengan Sekte Suangjian, aku dapat membuat keputusan langsung dan membiarkanmu menikahinya. Pemimpin Sekte Suangjian berkata langsung. Pada saat ini, banyak orang kuat melemparkan ranting zaitun ke Suling lagi, berharap Suling akan bergabung dengan sekte tersebut. Yan Huang segera menarik napas. Ketika dia mendengar bahwa Wu Yinzong, Suang Jianzong, dan pasukan lainnya juga dengan tulus mengundang Suling, dia tidak bisa duduk diam. Baiklah, sesuai keinginanmu, aku akan memanggil Putri King Cheng dan membiarkanmu menyaksikan apakah dia orang yang cantik. Yan Huang mendengus dingin. Beberapa Yun marah dan menatap Suling dengan dingin. Kemudian, Kaisar Yan melangkah maju, meninggalkan langit sekte Yan Yun dalam sekejap dan kembali ke kota kekaisaran negara kuno Dayan. Sesaat kemudian, di bawah perhatian orang-orang, Kaisar kembali ke langit sekte Yan Yun lagi. Pada saat ini, di samping Kaisar Yan, ada kecantikan yang tiada taraf dengan ribuan postur dan postur yang anggun. Ketika kecantikan yang tiada taraf itu muncul di hadapan semua orang tidak dapat menahan napas dan bahkan menahan napas. Kulitnya seputih salju, sepasang mata biru memancarkan kecemerlangan biru muda, yang sangat fleksibel dan menarik. Rambutnya yang ramping memancarkan aroma samar, dan rambutnya jatuh tertiup angin. Secara khusus, wajah dan fitur wajahnya benar-benar indah, seperti batu giok yang indah, yang membuat orang enggan untuk mengalihkan pandangan mereka. Kakak, untuk apa kau membawaku ke sini? Si cantik yang tiada taraf itu menatap Kaisar yang terbakar dengan mata biru mudanya dan bertanya. King Cheng, apa pendapatmu tentang pria itu? Kaisar mengulurkan tangannya, mengarahkan jari telunjuk tangan kanannya langsung ke Suling, lalu bertanya kepada Putri King Cheng dan berkata. Hah, mendengar ucapan itu, Putri King Cheng tercengang dan langsung mengerti makna mendalam dari Kaisar yang berapi-api itu yang membawanya ke sini. Putri King Cheng menatap Suling yang berdiri di tanah. Dia langsung mengerutkan kening dan mengendus kondisi kultivasi Suling. Putri King Cheng tampak meremehkan. Dia menatap Suling dan bertanya, apakah kamu seorang pejuang di Zhenwu? Suling menatap Putri King Cheng dan harus mengatakan bahwa Putri King Cheng memang kecantikan yang tak tertandingi dengan kecantikan yang luar biasa, seperti yang dikatakan semua orang. Bahkan Putri King Cheng adalah wanita tercantik yang pernah dilihat Suling. Tidak ada seorang pun, namun, wajah bangga Putri King Cheng, terutama penghinaan di matanya, membuat Suling merasa jijik. Apa, bisu, tidak bisa bicara? Putri King Cheng merendahkan dan sombong. Dia menatap Suling dan bertanya, Yah, aku wilayah Zhenwu, kata Suling. Setelah mendengar jawaban pasti Suling, Putri King Cheng tidak bisa menahan tawa. Dia menatap Kaisar yang berapi-api, mengerutkan kening dan berkata, saudaraku, jenius seni bela diri yang ingin kamu perkenalkan kepadaku seharusnya bukan dia. Ya, itu dia, Yan Huang berkata dengan pasti. Apa? Putri King Cheng terkejut dan berkata dengan suara muram, seniman bela diri di wilayah Zhenwu dapat dihancurkan dan dibunuh dengan satu tangan. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menikahiku? King Cheng, jangan bicara omong kosong. Kaisar yang terbakar sedikit mengernyit dan memarahi. Haha. Putri King Cheng langsung terkekeh. Saat berikutnya, Putri King Cheng langsung menggunakan metode tubuhnya, turun ke bumi dan menghampiri Suling. Putri King Cheng berdiri di depan Suling. Dia meraih tangan kanannya dari udara tipis. Ki gelap di tubuhnya meledak dalam sekejap, diikuti oleh hantu hitam keemasan di belakang tubuhnya. Ki gelap di tubuhnya mengalir deras ke hantu hitam keemasan itu, dan hantu hitam keemasan itu mengembun menjadi entitas dalam sekejap. Jinwu. Itu benar-benar Jinwu. Sungguh luar biasa bahwa tulang gelap Putri King Cheng juga merupakan tulang binatang, dan itu juga salah satu dari 10 binatang buas teratas di zaman kuno, Jinwu. Dia pasti telah berlatih metode harta karun Jinwu. Tidak heran Putri King Cheng begitu kuat.
Ternyata dia memiliki tulang binatang emas dan hitam. Kekuatannya pasti puluhan kali lebih kuat dari seniman bela diri Tianwu biasa. Semua seniman bela diri di sekitar terkejut dan menyaksikan pelepasan entitas Jinwu oleh Putri Qingcheng. Baru pada saat itulah para seniman bela diri itu benar-benar mengerti mengapa Putri Qingcheng begitu kuat. Jinwu merupakan salah satu dari 10 binatang buas teratas di zaman kuno. Konon, Jinwu merupakan perwujudan matahari dan menduduki peringkat sangat tinggi di antara 10 binatang buas teratas. Sangguan memiliki tulang binatang Taoti, sedangkan Yuan Xinghua memiliki tulang binatang Jiaolong. Meskipun Taoti dan Jiaolong juga kuat, Taoti dan Jiaolong jauh lebih lemah daripada Jinwu. Su Ling juga merasakan jantungnya berdebar-debar, karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa kecantikan yang tiada taraf di depannya, yaitu Putri Qingcheng, tidak hanya memiliki penampilan yang memukau, tetapi juga seorang jenius seni bela diri papan atas dengan bakat seni bela diri yang paling kuat. Ini hanyalah kesayangan surga, dan masa depannya benar-benar tidak terbatas. Putri Qingcheng, yang melepaskan entitas Jinwu, menatap Su Ling. Wajahnya menunjukkan seringai penghinaan dan berkata, "Menurutmu apa yang memenuhi syarat untuk berdiri berdampingan denganku? Menurutmu apa yang memenuhi syarat untuk menikah denganku?" "Qingcheng, jangan bicara omong kosong." Kaisar berdiri di udara, menatap Putri Qingcheng dengan wajah bangga, dan memarahi. Tetapi saat ini, Putri Qingcheng jelas mengabaikan Kaisar. Dia hanya berdiri di depan Su Ling dan berkata, "Atau apakah kamu pikir kamu bisa menikah denganku jika kamu menyenangkan saudaraku?" Su Ling terdiam, tetapi dia tidak rendah hati atau sombong. Dia menatap Putri Qingcheng dengan sangat serius. "Kenapa, kamu tidak bicara lagi, atau kamu tidak berani bicara?" Putri Qingcheng tertawa beberapa kali dan berkata dengan nada meremehkan. Sebelumnya, Putri Qingcheng telah bertemu dengan banyak ahli bela diri top yang merasa benar sendiri dan ingin menikahinya, tetapi tanpa kecuali, dia sangat dipermalukan. Putri Qingcheng sama sekali tidak takut dengan ahli bela diri itu, karena dia sendiri adalah ahli bela diri top. Dalam hal kekuatan bela diri, seluruh negeri kuno Dayan, pada usia ini, di antara kultivasi alam yang sama, sangat sedikit seniman bela diri yang dapat mengalahkannya. Bahkan Sima Xingyun dan Ouyang Flame tidak sebaik dia. Oleh karena itu, Putri Qingcheng sama sekali tidak memperhatikan semut-semut di Zhenwu seperti Su Ling. Saat ini, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. "Saya sarankan Anda, kodok tidak bisa memakan daging angsa, terutama kodok Anda yang rentan. Jika saya mau, saya bisa langsung membunuh Anda sekarang. Dan Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan." Para seniman bela diri di sekitar sangat senang ketika Putri Qingcheng mengejek Su Ling. Dapat dikatakan bahwa Putri Qingcheng sepenuhnya mengatakan apa yang mereka katakan dalam hati mereka. Meskipun Su Ling sangat kuat dan memang jenius bela diri, dia sama sekali tidak layak untuk Putri Qingcheng. Bagaimanapun, Putri Qingcheng memiliki tulang hitam keemasan, yang lebih kuat daripada Taoti dan Jiaolong. Bahkan jika Su Ling dapat membunuh Sangguan Mi dan Yuan Xinghua, lalu kenapa? Sangguan Mi dan Yuan Xinghua juga bukan saingan Putri Qingcheng. Aku menyarankanmu untuk memiliki pengetahuan diri, karena aku tidak ingin membunuhmu. Putri Qingcheng berkata dengan dingin, "Mudah bagiku untuk membunuhmu. Apakah kamu sudah cukup bicara?" Su Ling menatap Putri Qingcheng. Dia benar-benar terdiam terlalu lama. Mendengarkan ejekan Putri Qingcheng yang tak terkendali, Su Ling merasa sangat lucu. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menikahi Putri Qingcheng. Sejak awal, saat ini, Su Ling menatap Putri Qingcheng dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu pikir kamu benar-benar dapat membunuhku, kamu dapat mencobanya. Namun, begitu kamu melakukannya padaku, kamu akan menanggung akibatnya. Karena aku mungkin akan membunuhmu." Puff, seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia, Putri Qingcheng langsung tertawa. Di matanya yang indah, sedikit penghinaan melintas, menatap dingin ke arah Su Ling dan berkata dengan nada mengejek, "Bunuh aku." "Haha, terserah padamu. Apa kau serius?" "Baiklah, aku serius." Su Ling mengangguk, matanya sangat tegas, dan berkata tanpa ragu, "Jadi, kau harus mempertimbangkan apakah kau ingin melakukannya padaku atau tidak. Karena kau kemungkinan besar akan mati." Provokasi, provokasi telanjang. Mata Putri Qingcheng tiba-tiba tenggelam, dan beberapa warna ganas terhapus di bagian bawah matanya. Beberapa pikiran marah muncul di wajah cantiknya.
Dia berteriak dengan marah, tidak seorang pun di wilayah yang sama dapat mengancamku. Hanya karena kau adalah sampah yang lemah, kau juga ingin membunuhku. Itu hanya angan-angan. Hari ini, aku akan melihat bagaimana kau bisa membunuhku. Saat berikutnya, Putri King Cheng sangat marah. Tubuhnya bergetar hebat, dan telapak tangan kanannya hancur dengan keras. Jejak telapak tangan yang kejam dan mendominasi itu langsung menepuk kepala Suling. Boom! Sebuah ledakan mengerikan terdengar di tempat ini. Kemudian, aku melihat bahwa hitam keemasan yang besar di belakang tubuh Putri King Cheng bersinar terang dan membakar ke arah Suling. Aksi hitam keemasan yang menyala itu sepenuhnya meniru cakar hitam keemasan milik Putri King Cheng, yang mengandung ki misterius yang kuat, cukup untuk langsung mencabik-cabik Suling. Semua seniman bela diri di sekitar tampak terkejut ketika mereka melihat tangan kejam Putri King Cheng. Apakah ini kekuatan bertarung Putri King Cheng? Dia memiliki tulang binatang berwarna emas dan hitam serta harta karun berwarna emas dan hitam. Tidak heran jika banyak orang mengatakan bahwa Putri King Cheng adalah jenius seni bela diri papan atas. Tidak heran dia bahkan tidak memperhatikan anak-anak kesayangan dari kekuatan besar. Mengerikan, mengerikan sekali. Perhatikan baik-baik, penggunaan metode harta karun Jinwu oleh Putri King Cheng telah mencapai tingkat kesempurnaan. Suling akan kalah dalam perang ini. Bagaimanapun, kekuatan tempur komprehensif Putri King Cheng jauh lebih baik daripada Yuan Xinghua, Sima Xingyun, dan yang lainnya. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan napas dan menatap setiap gerakan Putri King Cheng. Tidak diragukan lagi, kekuatan tempur Putri King Cheng yang kuat benar-benar mengejutkan. Cakar hitam keemasan itu langsung merobek ruang ini, dan semua seniman bela diri di sekitarnya merasa menyeramkan. Suling berdiri di tempat, menghadap cakar hitam keemasan itu, tetapi tidak bergerak. Apakah Suling sudah menyerah? Mengapa dia tidak menghindarinya? Ya, cakar uli emas ini sangat kuat sehingga mustahil untuk melawannya secara langsung. Semua seniman bela diri di sekitar menarik napas. Mereka tahu bahwa jika Suling tidak melawan atau menghindar lagi, Suling pasti akan mati. Bagaimanapun, Jinwu adalah salah satu dari 10 binatang buas paling ganas di zaman kuno, dan peringkatnya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur komprehensif Putri King Cheng jelas jauh lebih baik daripada Yuan Xinghua dan yang lainnya. Suling tidak mungkin menjadi lawan Putri King Cheng. Terlebih lagi, Su Linggang telah mengalami pertempuran sengit, dan tubuhnya yang retak belum sepenuhnya pulih. Dalam hal ini, tidak ada bedanya dengan membunuh Putri King Cheng. Ketika banyak seniman bela diri terkejut bahwa Su Ling tidak menghindar, cakar uli emas yang dihancurkan oleh Putri King Cheng langsung mengenai kepala Suling. Hampir pada saat yang sama, sebuah pohon besar muncul di atas kepala Suling. Pohon besar itu mekar dan membawa cakar jinuli. Keluarlah, tulang gelap pohon surga, seseorang berseru. Apa asal-usul tulang gelap ini, dan mengapa ia dapat menahan serangan yang dibawa oleh tulang binatang hitam keemasan? Banyak seniman bela diri terkejut bahwa tulang gelap pohon surga yang dilepaskan oleh Su Ling dapat menahan serangan kritis Putri King Cheng. Bagaimanapun, tulang binatang hitam keemasan akan memperoleh metode harta karun hitam keemasan. Kultivasi ranah Putri King Cheng sendiri telah mencapai tahap awal ranah Tianwu. Kekuatan tempur komprehensifnya pasti beberapa kali lebih tinggi daripada Su Ling. Namun sekarang, Su Ling mengandalkan tulang hitam pohon surga. Meskipun itu hanya hantu tulang hitam pohon surga, dia masih menahan pukulan tirani Putri King Cheng. Ini luar biasa. Putri King Cheng juga sedikit terkejut. Putri King Cheng tahu bahwa serangan tadi. Saya khawatir bahkan mereka yang berada di 9 puncak Zhenwu mungkin tidak dapat menahannya. Namun, kebetulan Su Ling, tikus Mol 4 berat di Zhenwu, tidak menghindarinya dan langsung membawanya. Putri King Cheng sedikit mengernyit dan menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya. Dia menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini kartumu? Tulang hitammu tampaknya mampu menahan semua serangan, tetapi pasti ada titik kritis. Selama kekuatanku menembus titik kritis ini, kamu tidak dapat menahan seranganku. Apakah aku benar? Yah, kamu benar. Suling mengangguk dan setuju. Sebenarnya, keajaiban tulang hitam pohon surga adalah bahwa ia dapat menahan sebagian besar serangan di sini, tetapi pertahanan tulang hitam pohon surga memiliki titik kritis. Jika serangan menembus titik kritis, tulang hitam pohon surga akan dipukuli dan langsung runtuh. Haha, kalau begitu,
Aku akan menggunakan kekuatanku untuk mengalahkan tulang hitammu sepenuhnya, sehingga kamu dapat lebih jelas menyadari kesenjangan antara kamu dan aku. Putri Qingcheng tersenyum beberapa kali dan berkata dengan penuh percaya diri. Yan Huang, apakah kamu yakin tidak perlu menghentikan adikmu? Mendengarkan kata-kata sarkastis Putri Qingcheng, Su Ling menatap Kaisar Yan yang melayang di langit dan bertanya. Kaisar tercengang. Harus dikatakan bahwa tindakan tirani Putri Qingcheng sebenarnya sudah diduga oleh Kaisar. Sebelum Su Ling, ada juga orang-orang yang mengejar dan mengagumi Putri Qingcheng, tetapi hampir semuanya adalah pewaris kekuatan besar atau bakat-bakat top, dan semua prestasi mereka mencapai ranah Tianwu. Dapat dikatakan bahwa Su Ling adalah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk menghadapi Putri Qingcheng. Hal ini membuat Putri Qingcheng merasa bahwa harga dirinya telah dilanggar. Bagaimanapun, dicintai oleh yang lemah adalah penghinaan. Yan Huang telah menduga bahwa Putri Qingcheng akan melawan Su Ling, tetapi dia sengaja tidak berhenti. Di satu sisi, dia ingin mengetahui kekuatan Su Ling yang sebenarnya, di sisi lain, dia ingin melihat kesenjangan antara Putri Qingcheng dan Su Ling. Jika Su Ling dikalahkan oleh Putri Qingcheng, bahkan jika Su Ling terbunuh, Kaisar tidak akan kehilangan apapun. Sebaliknya, jika Su Ling mengalahkan Putri Qingcheng, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati Putri Qingcheng. Adapun mengatakan bahwa Su Ling ingin membunuh Putri Qingcheng, itu sama sekali tidak mungkin. Karena ada Kaisar Yan di sini. Sebagai seniman bela diri top di benua ini, tidak ada yang bisa membunuh Putri Qingcheng di bawah mata Kaisar Yan. Su Ling, jika kamu ingin menikahi Putri Qingcheng, kamu bisa mengalahkannya dengan kekuatanmu. Kaisar Yang terbakar menatap Su Ling dan berkata dengan lemah. Begitu ya, Su Ling mengerutkan kening, tampak sedikit marah dan berkata dengan suara yang dalam. Su Ling tahu bahwa maksud dari perkataan Yan Huang adalah untuk mendukung Putri Qingcheng yang menyamar dan memprovokasinya. Jika dia punya kesempatan, dia bahkan bisa membunuhnya. Namun saat itu juga, Putri Qingcheng, yang tetap di sampingnya, dengan marah menembak lagi dan berteriak, Jinwu Baofa. Untuk sesaat, hitam keemasan, yang dipenuhi dengan api di belakang tubuh Putri Qingcheng, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat menyedihkan. Kemudian dia melihat bahwa api itu berwarna keemasan dan melesat keluar menuju Su Ling. Kecepatan Jinwu sangat cepat, dan sebuah ledakan keras menghantam tulang suangu dari pohon surga di atas Su Ling. Boom! Tulang-tulang gelap pohon hari itu menahan dampak ledakan Jinwu. Jinwu membawa energi mengerikan yang dibawa oleh pembungkus, dan dampak tirani itu berada pada tulang-tulang gelap pohon surga. Bang-bang! Jinwu dengan liar menggerakkan sayap api yang besar dan memukulkannya pada tulang-tulang gelap pohon surga. Pertahanan yang dipadatkan oleh tulang-tulang hitam pohon surga terus-menerus terdampak. Boom! Sesaat kemudian, entah berapa kali serangan yang diderita Jinwu. Hari itu, tulang hitam pohon itu hampir runtuh dan retak, dan retakan muncul di pohon itu. Tikus-tikus lemah seperti semut mol, mengapa kau tidak terus mengatakan kata-kata gilamu tadi? Dengan kekuatan, aku bisa menghancurkanmu sepenuhnya. Putri Qingcheng memarahi dengan keras. Dia tidak pernah melihat Su Ling dari awal hingga akhir. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah tingkat keempat dari wilayah Zhenwu. Apakah dia perlu peduli dengan kekuatan yang begitu lemah? Dia adalah seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu, dan dia memiliki tulang binatang emas dan hitam. Dia telah berlatih metode harta karun emas dan hitam. Mengapa Su Ling harus bertarung dengannya? Di antara semua orang yang mengejar Putri Qingcheng, Su Ling adalah yang terlemah. Semut mol dan tikus seperti Su Ling tidak memenuhi syarat untuk mengejarnya, apalagi mencintainya. Tulang-tulang hitam pohon surga secara bertahap runtuh di bawah pemboman Jinwu. Su Ling berada di bawah tulang hitam pohon surga. Wajahnya tampak semakin berwibawa, matanya sangat suram, menatap dingin ke arah Putri Qingcheng, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu sudah cukup bicara? Hehe, apakah kamu marah? Putri Qingcheng tersenyum beberapa kali dan berkata dengan dingin, tidak seorang pun akan memperhatikan kemarahan orang yang lemah. Benarkah? Suara Su Ling sedikit berat. Dia melangkah maju dengan tiba-tiba dan berjalan keluar tepat di bawah naungan tulang hitam pohon surga. Dia menatap Putri Qingcheng dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, aku akan menghancurkanmu habis-habisan dan membuatmu sadar siapa yang lemah. Pada saat berikutnya, Su Ling meraih tangan kanannya di kehampaan dan mengikutinya dari dekat. Di belakang tubuhnya, muncul unicorn bermata api setinggi beberapa meter. Purgatory Kirin,
Suling meledak dan berteriak. Dengan suara, zila, api hitam keluar dari lautan udara suling dan langsung menuju ke arah Kirin api. Pada saat Dayton, unicorn merah menyala yang asli berubah menjadi unicorn hitam, mengeluarkan momentum yang mengerikan, dan udara di sekitarnya menjadi sangat panas. Bagaimana kamu bisa berlatih metode harta karun Kirin? Putri Qingcheng mencibir dengan jijik di wajahnya. Waktu berhenti tiba-tiba dan digantikan oleh keterkejutan. Dia menatap Suling dengan kaget dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi apakah kamu pikir metode harta karun Kirin dapat menekanku? Tingkat kultivasiku jauh lebih baik daripada kamu. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Perang, menghadapi apa yang dikatakan Putri Qingcheng, Suling sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat itu, dia berteriak, dan ki misterius di seluruh tubuhnya meledak dan langsung menuju ke arah Putri Qingcheng. Sesaat, semangat juang Suling membara liar. Ia tampak seperti sedang mandi di medan perang, dan seluruh tubuhnya dibalut oleh Xuan Qi. Boom! Suara keras terdengar. Suling menyerang Putri Qingcheng dengan ganas di depannya. Dengan serangan Suling, ia menuangkan ki misteriusnya ke dalam tubuh Putri Qingcheng dalam sekejap dan menyerang hitam keemasan dengan ganas. Kirin api penyucian, yang dicat hitam dan dijalin dengan api, mengikuti tubuh Suling dan bertabrakan dengan Jinwu. Dengarkan saja suara, bang-bang, hitam keemasan itu, seperti dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan, mengeluarkan raungan dingin dan menyedihkan di mulutnya. Ekspresi Putri Qingcheng berubah drastis. Ia segera menyeka beberapa warna bermartabat di wajahnya. Ia menatap Suling. Jinwu di belakang tubuhnya terkejut, dan tubuh Jinwu hampir runtuh, yang mengejutkan Putri Qingcheng. Anda tahu, Putri Qingcheng adalah seorang pejuang sejati di alam Tianwu. Kultivasi alamnya jauh lebih tinggi daripada Suling, tetapi sekarang ia dipukuli secara pasif. Ini luar biasa. Jika dia tidak bertarung secara langsung, Putri Qingcheng tidak akan percaya bahwa dia akan dipaksa sejauh ini oleh seorang prajurit 4 kali lipat di wilayah Zhenwu. Pada saat ini, Putri Qingcheng tidak dapat menahan napas dan berkata dengan marah, metode harta karun Jinwu. Jiji. Entitas hitam keemasan yang terbentuk oleh kondensasi ki gelap membuat raungan menyedihkan di mulutnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan yang dilepaskan oleh Jinwu telah menjadi beberapa kali lebih kuat dan tampaknya telah mencapai puncaknya. Jinwu mekar dengan cerah dan mempesona, semakin banyak kekuatan besar berkumpul menuju Jinwu. Suling mengerutkan kening. Dia baru saja menggunakan metode harta karun Kirin untuk bekerja sama dengan Kirin api penyucian dan secara paksa menghancurkan Jinwu. Namun sekarang, Jinwu sangat ingin mencoba. Jelas sekali dia sedang terombang-ambing, dan momentum yang dipancarkan oleh Jinwu memang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Suling, mundur. Kucing hitam itu gemetar sekujur tubuhnya. Dia mencapai alam surgawi, dan kondisi kultivasinya sangat kuat, tetapi pada saat itu, dia juga merasakan bahwa efektivitas tempur Putri Qingcheng melonjak liar. Bagus. Mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Suling tampak ketakutan. Dia mengambil tulang hitam pohon surga sebagai perlawanan terakhir, dan dia melangkah mundur bersama bintang-bintang. Hampir pada saat Suling mundur, hitam keemasan di belakang tubuh Putri Qingcheng meledak, dan api panas, bercampur dengan rasa terbakar yang mengerikan, langsung menyerang Suling. Suling tampak ketakutan. Dia mendesak tulang-tulang hitam di tubuhnya untuk menuangkan lebih banyak ki gelap ke tulang-tulang hitam pohon surga. Pada saat itu, tulang-tulang hitam pohon pada hari itu mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Boom! Burung gagak emas yang menjerit itu mencengkeram tulang hitam pohon surga dengan cakar yang sangat tajam. Dengan suara, zila, tulang hitam pohon itu hari itu langsung terkoyak seperti belati yang tajam. Tulang hitam pohon surga itu adalah tulang hitam di tubuh Suling. Meskipun itu ditransplantasikan ke tubuh Suling, itu milik Suling. Oleh karena itu, ketika tulang hitam pohon itu terkoyak pada hari itu, wajah Suling langsung memucat, dan mulutnya terus memuntahkan darah. Mata kering Suling penuh dengan darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa metode hitam keemasan di puncaknya akan begitu kuat. Mengerikan, hitam, keemasan, hanya satu pukulan, mengalahkan tulang hitam pohon surga, runtuhnya tulang hitam pohon surga berarti Suling terluka. Saat ini, Suling merasa ada massa yang tersumbat di dadanya, dan dia sama sekali tidak bisa memuntahkannya. Kedalaman matanya penuh dengan darah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tinggi di udara,
Banyak seniman bela diri terkejut ketika mereka melihat Su Ling terluka oleh Putri King Cheng. Apakah Su Ling benar-benar akan ditekan dan dibunuh oleh Putri King Cheng? Petik 2. Itu benar-benar mungkin. Bagaimanapun, Putri King Cheng adalah jenius seni bela diri teratas di negara kuno Dayan. Kau tahu, dia baru berusia 17 tahun dan telah mencapai tahap awal wilayah Tianwu. Dia juga memiliki tulang binatang emas dan hitam dan berlatih metode harta karun emas dan hitam. Seniman bela diri dengan level yang sama tidak dapat berbicara dengannya, apalagi Su Ling kecil. Ya, aku khawatir Su Ling pasti akan kalah dalam perang ini. Tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, hampir semua penonton seni bela diri di sekitar telah menentukan bahwa Su Ling akan dikalahkan dalam perang ini. Setelah dikalahkan, Su Ling harus dibunuh oleh Putri King Cheng. Bagaimanapun, Kaisar Yan mengusulkan agar Su Ling menikahi Putri King Cheng sebelumnya, tetapi bagi Putri King Cheng, seorang jenius seni bela diri, pikirannya dapat dikatakan sangat sombong. Dia tidak akan mentolerir menikahi seorang pemboros, terutama 4 pemboros berat Zhenwu seperti Su Ling. Tetapi Kaisar ingin Putri King Cheng menikahi Su Ling. Nah, bagi Putri King Cheng, cara terbaik untuk tidak menikahi Su Ling adalah dengan membunuh Su Ling. Selama Su Ling terbunuh, Putri King Cheng tentu saja tidak perlu menikahi Su Ling. Banyak seniman bela diri semua tahu bahwa perang ini terkait dengan hidup atau mati Su Ling. Demikian pula, jika Su Ling dapat mengalahkan Putri King Cheng, Su Ling dapat menikahi Putri King Cheng. Setelah memikirkan masalah ini, para seniman bela diri di sekitar tidak dapat menahan napas. Untuk menikahi Putri King Cheng, mereka mungkin harus membayar harga nyawa mereka. Harga ini terlalu tinggi. Su Ling berdiri di tempat yang sama. Pertarungannya sebelumnya dengan Yuan Xinghua, Sima Xingyun dan Ouyang Flame membuat tubuh Su Ling hampir runtuh dan retak. Saat itu, retakan padat telah muncul di tubuhnya. Sekarang, dalam pertarungan dengan Putri King Cheng, tulang hitam pohon surga milik Su Ling langsung dirobek oleh Jinwu, yang menyebabkan Su Ling semakin marah. Saat ini, wajah Su Ling menjadi semakin bermartabat. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengalahkan Putri King Cheng dengan cepat, dia kemungkinan besar akan mati di tangan Putri King Cheng. Meskipun metode peribulan bintang adalah sebuah tarian, itu adalah metode tubuh yang sangat misterius. Jika aku bekerja sama dengan kirin api penyucian dan banyak teknik pedang yang telah kulatih, dan menunjukkan semua kartuku, aku mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Putri King Cheng. Su Ling tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya sangat sedih dan marah. Putri King Cheng tidak diragukan lagi bertekad untuk membunuhnya. Dalam hal itu, Su Ling tidak perlu mempertimbangkan belas kasihan. Mata Putri King Cheng penuh dengan penghinaan. Dia tidak memperhatikan Su Ling sejak awal, meskipun Su Ling memang memiliki beberapa penampilan yang cemerlang dalam pertempuran tadi. Namun dalam analisis terakhir, mereka yang berada di wilayah Zhenwu hanyalah mereka yang berada di wilayah Zhenwu. Bahkan jika mereka keluar, mereka pasti sangat terbatas. Baru saja, Putri King Cheng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan metode harta karun emas dan hitam untuk secara langsung merobek tulang suangu dari pohon surgawi Su Ling, yang hanya membuktikan keterbatasan mereka yang berada di alam Zhenwu. Putri King Cheng tidak ragu lagi, jika kekuatan Su Ling bisa lebih kuat, bahkan jika dia hanya mencapai tahap alam Zhenwu tingkat tinggi, Su Ling dapat mengalahkannya dengan mengandalkan tulang suangu dari pohon surga dan bekerja sama dengan metode harta karun kirin. Sayang sekali, Putri King Cheng tidak akan pernah memberi Su Ling kesempatan lagi. Dalam perang ini, Putri King Cheng akan membunuh Su Ling sepenuhnya dan membuat Su Ling menghilang di dunia. Pada saat ini, mata Putri King Cheng memancarkan beberapa helai rasa kasihan. Dia menatap Su Ling yang masih berdarah di mulutnya, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu seharusnya tahu betul bahwa kamu tidak bisa menjadi lawanku. Sekarang, di hadapanmu, pilihan terbaik adalah bunuh diri." Hah, mendengar apa yang dikatakan Putri King Cheng, Su Ling segera mengerutkan kening, tidak bisa menahan tawa beberapa kali, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya." Betapa keras kepala, mata Putri King Cheng tiba-tiba tenggelam, nadanya sedingin es, dan dia sedikit tidak senang. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, "Kalau begitu, aku akan memberimu tumpangan untuk memberitahumu bahwa seni bela diri di wilayah Tianwu tidak dapat dipermalukan." Yuluo, Putri King Cheng sangat tirani. Dibandingkan dengan sebelumnya, Putri King Cheng sangat kuat setiap kali dia bergerak. Metode harta karun Jinwu.
Putri King Cheng berteriak. Pada saat berikutnya, hitam keemasan cerah di belakang tubuh Putri King Cheng mekar dengan kecemerlangan yang sangat menyilaukan, diikuti oleh putaran tajam tangan giok Putri King Cheng. Dengan putaran telapak tangan Putri King Cheng, udara misterius yang sangat mengerikan meledak keluar dari telapak tangannya dalam sekejap. Mengikuti dengan cermat, burung gagak emas itu pun meraung semakin keras di mulutnya, ia pun menyerbu dan menggigit suling dengan ganas. Ayo, beberapa warna dingin melintas di mata suling. Dia hanya mendengar suara, kiang, yang tajam. Pedang Tianhuang yang tajam tiba-tiba muncul di telapak tangan suling. Segera, suling mengeluarkan cetakan telapak tangan dengan tangan kirinya dan menunjukkan, Purgatory Kirin, sementara tangan kanannya mengepalkan pedang Tianhuang dan membisikkan kata-kata, seolah-olah dia sedang melafalkan beberapa formula misterius. Pada saat yang sama, suling bergerak dengan lembut di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya menari mengikuti angin, seolah-olah dia sedang menari. Para seniman bela diri di sekitar melihat suling melakukan gerakan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang dan sangat terkejut. Apa yang dilakukan suling? Apa yang dia lakukan di bumi? Ini adalah pukulan terkuat dari Putri King Cheng. Dengan pedang di tangannya dan unikon hitam, dia tidak bisa menahannya. Selain itu, apa metode tubuh kakinya? Apakah itu menari? Itu seharusnya menari. Langkahnya lembut dan lemah, seperti menari. Banyak seniman bela diri semua menatap gerakan suling. Ketika mereka melihat suling memegang pedang di tangan kanannya dan telapak tangan kirinya, mereka menari dengan anggun di bawah kaki mereka. Semua orang bingung. Pada saat ini, aku masih ingin menari. Sepertinya aku telah menyerah. Putri King Cheng tiba-tiba mencibir. Telapak tangannya berbalik dan menghantam. Hitam keemasan menjerit dan bergegas ke suling. Hampir pada saat yang sama, mata suling berat dan wajahnya sangat serius. Dia berteriak, 9 jurus pedang Suantian, 5 pedang menjadi 1 pedang. Api penyucian Kirin, metode peri bintang bulan. Untuk sesaat, suling melakukan banyak trik sulap pada saat yang sama. Ki gelap di tubuhnya sangat gelisah dan tirani, seperti letusan gunung berapi. Mengikuti dari dekat, Su Ling menatap dengan marah pada Putri King Cheng yang menyerangnya dan berteriak, "Kamu mati untukku."